Ya, dalam pengertian umum, sikap dipandang sebagai seperangkat reaksi-reaksi afektif terhadap objek tertentu. Berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan penghayatan individu. Sikap juga terbentuk dari hasil belajar dan dari pengalaman seseorang, dan juga bukan sebagai pengaruh bawaan seseorang, serta tergantung kepada objek tertentu. Menurut Profesor Dr. Meraat, ada 13 pengertian mengenai sikap yang bisa saya simpulkan bahwa sikap merupakan hasil belajar yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi. Sikap juga selalu dihubungkan dengan objek seperti manusia, wawasan, atau suatu peristiwa. Sikap sebagai wujud dari kesiapan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. Bagian yang dominan dari sikap adalah perasaan positif atau negatif. Jadi, sikap bergantung kepada situasi dan waktu. Sehingga terkadang di situasi tertentu bisa saja sesuai, bisa juga tidak. Jadi ada 3 komponen psikologi. Yang pertama, kognisi. Itu menjawab apa yang dipikirkan dan dipersepsikan terhadap objek. Dan yang kedua itu afeksi. Itu apa yang dirasakan terhadap objek, itu senang atau tidak senang. Yang ketiga itu konasi, seperti kesedihan atau kesiapan untuk bertindak terhadap objek. Jadi sikap keagamaan seseorang dapat dilihat dari seberapa jauh keterkaitan komponen kognisi ini. Afeksi dan konasi seseorang dengan masalah yang menyangkut agama. Hubungan tersebut sebagai proses pembentukan sikap melalui hasil belajar dan interaksi dan pengalaman. Lalu itu tidak semata-mata karena faktor eksternal, tetapi juga faktor internal seseorang. Menurut pandangan psikologi, sikap mengandung unsur penilaian dan reaksi afektif sehingga menghasilkan motif sebagai pendorong arah sikap yang negatif dan positif, dan itu akan terlihat dalam tingkah laku nyata, sedangkan reaksi afektif itu lebih bersifat tertutup. Proses ini terjadi pada seseorang saat ia masih menginjak usia dini. Maka dari itu sangat penting peran orang tua sebagai bentuk jiwa keagamaan pada diri anak. Pengenalan ajaran agama pada anak usia dini itu bisa membentuk kesadaran dan juga pengalaman agama pada diri anak itu sendiri. Telaah psikologi dan psikologi agama itu menempatkan potensi dan daya psikis sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Adanya pembentukan kesadaran agama pada diri seseorang itu bisa mengembangkan potensi dan daya psikis seseorang. Menurut Gordon Allport, manusia itu memiliki sifat-sifat dasar dan tabiat yang sama. Sifat-sifat ini kemudian dimunculkan secara totalitas dengan ciri-ciri kepribadian individu, kemudian dirangkumkan dalam sikap kelompok. Nah, adanya perbedaan individu ini itu disebabkan karena situasi lingkungan pada masing-masing orang. Pemahaman sifat-sifat dasar itu merupakan ciri khas pada manusia karena itu bisa dikaitkan dengan konsep fitrah dalam pandangan Islam. Tuhan sebagai Sang Maha Pencipta itu sudah menempatkan potensi yang sangat lengkap pada diri manusia. Contohnya saja fitrah. Nah, di mana fitrah ini kita bisa maknai sebagai penciptaan. Dalam pandangan Al-Maududi, secara fitrah memang manusia adalah makhluk yang suci. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan suci. Sejak asal kejadian manusia membawa potensi beragama yang lurus, namun karena kelemahan dirinya maka manusia berpeluang untuk melakukan berbagai penyimpangan. Penyimpangan ini tentunya tidak muncul begitu saja, mustahil terjadi secara spontan. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya keturunan. Secara garis besarnya, pembawa sifat turunan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu fenotip dan genotip. Fenotip adalah tipe yang tampak pada seorang individu
dan merupakan jumlah seluruh karakteristik dari individu yang secara aktual berkembang. Adapun genotip adalah pembawaan sifat keturunan atau gen suatu organisme. Genotip merupakan keseluruhan pembawaan seseorang. Jadi setiap individu memiliki genotip yang sama, kemudian menunjukkan berbagai penampilan dalam bentuk karena pengaruh faktor lingkungan yang berbeda. Genotip juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, walaupun pengaruh tersebut tidak seberapa dan tidak menyimpang dari sifat yang ada. Sifat dasar dari orang tua selalu terjaga secara bakal, tidak berubah dari generasi ke generasi berikutnya. Adapun unsur kebakaan ternyata bukan hanya terbatas pada tampilan sifat-sifat fisik, tetapi juga pada sifat-sifat non-fisik. Nah, apa saja sih sifat-sifat ini? Jadi sifat-sifat ini bisa saja sifat-sifat yang baik maupun yang buruk. Begitu juga dengan fisik. Fisik juga bisa fisik yang sehat dan juga sakit-sakitan. Memang belum diungkapkan secara khusus mengenai seberapa besar sih pengaruh faktor keturunan pada sikap dan juga perilaku. Namun dinyatakan bahwasanya sikap dan juga tingkah laku yang dilihat dari kepribadian seseorang terbentuk dari adanya unsur temperamen dan juga watak. Nah, dalam pendekatan psikologi kepribadian, temperamen itu terbentuk dari adanya unsur cairan yang terdapat di dalam tubuh, sehingga sifat dari temperamen ini bersifat baku dan hanya watak saja yang memiliki peluang untuk dapat diubah juga dipengaruhi. Menurut Rita L. Artuswati, bahwasanya sifat-sifat yang diturunkan itu disimpan di dalam 4 rasa yang terdapat dalam DNA, karena menurutnya tiap pembawaan sifat itu merupakan bagian dari DNA yang berisi informasi genetik. Nah, adapun faktor yang kedua yang mempengaruhi terbentuknya pola sikap dan juga tingkah laku dari manusia ialah berasal dari makanan dan juga minuman. Mengapa? Karena unsur yang ikut membantu untuk mempengaruhi pertumbuhan fisik manusia itu mempunyai dampak tersendiri bagi pembentukan sikap dan juga perilaku manusia. Nah, ada 3 unsur yang membangun di dalam diri manusia, yaitu yang pertama adalah unsur suhu, kemudian juga daya listrik dan juga kimiawi. Jadi unsur kimiawi inilah yang bersumber dari makanan dan juga minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian di dalam tubuh partikel-partikel tersebut diolah menjadi energi, kemudian juga suhu dan juga daya listrik. Di dalam mengingat konsep DNA tentunya berhubungan dengan unsur kimiawi tubuh. Maka upaya pemeliharaan kemurnian fitrah manusia tidak dapat dilepas dari makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Yang mana kita dianjurkan atau diwajibkan lebih untuk memakan dan meminum makanan yang halal serta menjauhi makanan dan minuman yang thayyib. Di dalam sebuah riwayat juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang mana beliau berkata, siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah menerangi hatinya dan dia akan dialirkan sumber-sumber hikmah di hatinya dan di lisannya. Lalu di dalam kaitan makanan yang haram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap daging tumbuh di dalam atau yang diperoleh dari makanan yang haram atau sebuah kejahatan, maka neraka lebih layak baginya. Mengacu pada penjelasan tadi, terlihat jelas rumitnya jalinan hubungan antara sikap keagamaan yang harus kita pahami dan pola tingkah laku yang melatar belakanginya. Pembentukan sikap dan pola tingkah laku tersebut bukan semata-mata didominasi oleh pengaruh lingkungan saja, tetapi terdapat faktor keturunan serta hukum agama dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi.